Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Happy Fasting, selamat puasa di bulan Ramadan. Semoga puasanya penuh berkah ya dari awal sampai akhir. Amin. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan, yaitu salah satunya, gimana sih bisa menguasai bahasa Inggris? Saya tuh nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak pintar, jadi saya nggak bisa. Tapi perlu saya tekankan lagi ya, bahasa Inggris bukan miliknya orang pintar loh, tapi miliknya orang telaten. Satu, ini diperkuat oleh para ahli. Salah satunya my favorite writer, yaitu Jeremy Herrmann, yang mengatakan language is about habitual. Language is habit. Apa sih maksudnya? Bahasa itu karena kebiasaan. Bahasa itu tentang terbiasa nggak menggunakannya. Tapi saya melihat ada satu contoh deh yang bisa saya gunakan buat motivasi saja. Ada orang luar negeri yang memiliki anak, kemudian meminta bantuan orang Indonesia untuk mengasuhnya. Akhirnya orang Indonesia itu membawa bayi tersebut di Indonesia. Dari kecil sampai besar, bayi itu mendengarkan orang tua keduanya itu selalu berbicara menggunakan bahasa Indonesia. The first language-nya bahasa Indonesia. Maka anak tadi yang aslinya dari Eropa tadi tidak pernah mendengarkan bahasa Inggris, berinteraksi dengan bahasa Inggris. Lalu apa yang terjadi? Anak tersebut menguasai bahasa Indonesia dengan baik seperti kita, dan bahkan tidak menguasai sama sekali bahasa Inggris. Nah, itulah bahasa itu karena kebiasaan. Language is about habit. Language is about habitual. Terus selanjutnya, tapi beneran saya bisa menguasai bahasa Inggris? Of course. It's wrong if you have the opinion that language is just for the smart person. It's worst opinion. Jadi kalau berpikiran bahasa Inggris miliknya orang pintar, salah. Tapi karena terbiasa berinteraksinya. Terus gimana cara belajarnya? Pelajari dengan kesukaan kalian. Yaitu, apa kesukaan kalian? Nonton film. Oke, nonton film. Nonton film yang bahasanya bahasa Inggris loh ya. Habis itu, boleh deh pertama, kedua, ketiga sesuai dengan kemampuan ya, ukuran kemampuannya. Subtitlenya dibahasakan Indonesia terlebih dahulu. Ada subtitlenya dan berbahasa Indonesia. Dipahami maknanya. Oh, ngomong tentang ini. Oh gitu. Sampai benar-benar message paham gitu ya. Selanjutnya, setelah paham, subtitlenya diganti dengan bahasa Inggris. Setelah diganti dengan bahasa Inggris, pelajari pronunciation-nya. Dipelajari pronunciation-nya. Misalnya bacaannya, oh tulisannya kok seperti ini ya. Bacanya watch out. Oh tulisannya seperti ini, run out. Padahal bacaan sama tulisan berbeda. Ya, karena banyak sekali yang tulisan dan bacaannya itu memang berbeda. Jadi perlu dipelajari pronunciation. Tadi udah belajar makna, terus sudah belajar pronunciation. Itu masih pasif loh. Selanjutnya diaktifkan. Kamu udah tahu alur cerita film itu dari awal sampai akhir kan? Kemudian ambil kaca, ceritakan kembali film tersebut, diingat-ingat, berusaha tidak menggunakan catatan dan menggunakan bahasa Inggris. Mungkin saat pertama, kedua, ketiga nggak lancar, keempat nggak lancar, is okay. Kemudian dilanjutkan, lama-lama nanti bisa lancar sampai lancar. Kemudian bercerita terus-menerus sampai kamu bisa berbahasa Inggris lancar menceritakan film yang sudah kamu tonton. Itu dengan film. Kedua dengan lagu sama kok. Pertamanya pahami dulu maknanya. Setelah itu beberapa kali pemahaman makna mungkin sesuai dengan kemampuan kita.
bacaannya juga, pronunciation-nya. Oh, lagunya seperti ini ya. Misalnya lagunya Alan Walker, Lily is a beautiful, misalnya gitu ya. Sing, be, sing along. Oh, bacanya sing, pakainya sing. Orang bukan sing me, sing, tapi sing me, seperti itu ya. Pronunciation-nya diasah, kembali diaktifkan. Ceritakan kontennya, isi dari lagu itu apa. Aktifkan di kaca, ngomong, oh, the content of the song is about the person who broken heart, bla 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 bla, seperti itu. Kedua, ketiga, keempat nggak lancar, tetap diceritakan kembali sampai lancar. Tidak harus seketika ya, mungkin besoknya, nanti lama-lama bisa lancar. Yang ketiga, dengan buku. Yang suka baca novel siapa? Yuk ya, dengan membaca buku, dikasih warna yang sulit-sulit, ditulis artinya di atasnya, didengarkan pronunciation-nya juga, mungkin cari di kamus online ya, kan ada pronunciation-nya. Terus setelah baca, tahu maknanya, sama, harus diaktifkan. Ceritakan isi dari novel tersebut di depan kaca 1, 2, 3 kali, 4 kali sampai bisa lancar. Tapi menurut saya juga, kita juga harus belajar grammar simple-nya. Kenapa? Agar tidak terjadi misunderstanding di situ. Semisal ada orang Eropa di rumah saya tanya, teman saya, Adam, ibu saya di mana? Adam menjawab, ibu, kamu saya masak di dapur. Ibu, kamu saya masak di dapur. Kalau saya tidak mencerna apa kata-kata Adam, terjadi misunderstanding. Adam, you kill my mom. Kamu bunuh ibuku. Kamu masak ibuku di dapur. Kamu bunuh ibuku ya. Terjadi misunderstanding ketika grammarnya, tatanan bahasanya tidak digunakan. Pelajari simple-simple saja, simple grammar saja, agar tidak terjadi misunderstanding, agar pesannya sampai kepada listener. Dalam bahasa Inggris pun sama kok. Hello, you sweep the floor. Susie sweep the floor. Susie sweep the floor. Susie menyapu lantai. Tapi manakala kamu mau ngomong, lantainya disapu Susie, seperti itu, dan kamu bilang, the floor sweep Susie. The floor sweep Susie. Akan terjadi misunderstanding juga. Lantainya menyapu Susie. Ajaib sekali lantainya bisa menyapu Susie. Nah, terjadi misunderstanding situ. Walaupun nanti listener berusaha kok untuk mencerna. Oke, untuk pemula belajar bahasa Inggris nggak apa-apa grammarnya, tapi nanti sambil jalan dipelajari simple-simple grammarnya ya, agar tidak terjadi misunderstanding. Mungkin yang diajak bicara berusaha mencerna, oh, maksudnya Susi menyapu lantai, oh, ibu saya sedang masak di dapur, seperti itu ya. Berusaha mencernanya memang sih, tapi manakala kamu berbicara dengan baik, simple grammarnya kamu kuasai, akan lebih cepat listenernya untuk mencerna apa yang kamu katakan tersebut ya. Nah, intinya ketika kalian mendapatkan kesulitan di dalam bahasa Inggris, nggak bisa hafal, baca jangan dihafalkan, berinteraksi, mengaktifkan, memahami. Kadang juga kita kan lupa kan, satu hari menghafalkan 10 kosakata, besok 10 kata. Kita menghafalkan hari ini hafal, kemudian kita menghafalkan hari ini hafal, yang kemarin lupa, ya kan? Nah, sering berinteraksi saja dan berusaha mengaktifkannya. Itu adalah tips bagaimana bisa
kalian mahir di dalam berbahasa Inggris. Dipraktekkan ya, pasti sukses kok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.